Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui sentapan firman Tuhan hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Injil renungan kita dari Lukas bab 11 ayat 42 hingga 46 dengan tema yang harus dilakukan ialah memperhatikan keadilan, kasih Allah, dan menyentuh untuk melepaskan beban-beban pada orang. Mari kita sama-sama dengarkan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jarih pun." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus berkata, celaka kepada orang yang tidak memperhatikan keadilan. Yesus berkata, celaka kepada yang tidak memperhatikan kasih Allah. Yesus melibatkan celaka kepada yang tidak menyentuh beban-beban orang. Yesus juga melibatkan celaka kepada yang tidak melepaskan beban-beban orang. Adakah Yesus menyumpah mereka yang tidak peduli akan keadilan itu? Tidak, saya pikir. Adakah Yesus menyumpah yang tidak mengindahkan kasih Allah itu? Tidak, saya pikir. Adakah Yesus menyumpah yang tidak menyentuh bebanan orang dan membebaskan mereka? Tidak, saya pikir. Jadi, kenapa celaka? Sebab akibat tiada keadilan, rosak semua perilaku yang baik. Bila rosak perilaku yang baik, semua pun jadi jahat. Bila semua jadi jahat, apapun keperluan tidak mencukupi, tidak dapat dipenuhi, tidak dapat diselesaikan. Akibat ketidakadilan membantut perkembangan usaha untuk menjadikan tempat sendiri atau keadaan sendiri seperti yang didoa-doakan, yaitu seperti di surga. Apa pula kena mengena dengan yang tidak melakukan keadilan? Rasa bahagia, aman dan damai yang sebenar tidak terletak pada kemampuan menguasai orang, melainkan kebersamaan dalam kasih. Dan kasih yang benar, bukan rekaan. Kita tahu kasih yang benar dialami, dirasai, ada kebahagiaan. Tiada kasih yang benar, tiada kebahagiaan yang benar pada orang yang tidak jujur. Itulah buah kejujuran, ialah kebahagiaan.
Bagi pemangsa, ketidakadilan hanya menambahkan dosa sendiri, menjadi tamak dan tidak pernah berpuas hati, merasakan ada saja kekurangan, mengemis walaupun berada, terasa ada saja yang belum selesai, tidak bebas. Kenapa celaka? Begitulah kecelakaan yang tidak memperhatikan keadilan, kembali kepada diri sendiri. Saudara-saudari, kita sudah tahu bahwa kasih Allah lah yang menyelamatkan. Yesus perlihatkan kasih Allah itu dengan banyak cara. Katakan saja kasih dari perkara kecil sampai yang terbesar, yang teragung, termulia, yang membahagiakan. Katakan saja penyelamatan dari perkara kecil sampai yang terbesar, sampai hidup kekal. Apa yang Yesus telah lakukan? Menghibur orang dengan mengampuni, tidak menghukum, menenangkan yang takut, menyembuhkan yang sakit, memberi semangat kepada yang kecewa dan sedih, memperlihatkan jalan hidup sebenar dengan ajaran yang benar, dan memberikan kehidupan kekal melalui kebangkitan. Tuhan Yesus maukan kita mengikuti cara hidupnya, ikut serta dalam pelayanan kepada sesama, supaya dapat saling menyentuh dan melepaskan beban-beban sesama. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.